Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang masyhur dengan nisbah beliau An-Nawawi rahimahullah, seorang imam dari negeri Nawa, yang mengumpulkan 42 hadits ini dalam babul adab yang wajib dan penting diketahui bagi setiap orang, khususnya bagi seorang talib al-ilm. Masih dalam hadits yang ke-24 di potongan hadits yang terakhir. Pada sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini hadits qudsi, hadits yang langsung diriwayatkan Nabi alaihissalatu wassalam dari mana? Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, atau kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling pertama dari kalian sampai akhirnya, dari kalangan jin dan manusia, seluruhnya berada di atas hati seorang lelaki yang paling bertakwa di antara kalian. Andai kata setiap dari kalian," kata Allah, "itu bertakwa kepada Allah dengan takwa seorang lelaki yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka ketakwaan kalian tidak akan pernah sedikit pun menambahkan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atau apa yang berada di sisinya." Ya ibadi, Allah kembali menyeru, "Wahai sekalian hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kebalikannya, kata Allah. Dan andai kata setiap dari kalian, dari pertama sampai akhirnya, dari kalangan jin dan manusianya, seluruhnya berada di atas hati seorang lelaki yang paling fajir di antara kalian, wal'iyadu billah, apa kata Allah? Kefajiran tersebut tidak akan pernah sedikit pun mengurangi dari apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits ini mirip dengan jumlah sebelumnya, menjelaskan tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan kekuasaannya dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala makhluknya. Saking sempurnanya apa yang berada di sisi Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, sama sekali tidak akan bertambah dan berkurang dengan perbuatan hambanya. Paham ini? Dalam hadits atau jumlah sebelumnya kata Allah, "Kalian wahai hambaku tidak akan pernah memberikan manfaat kepadaku, dan kalian juga tidak akan pernah membahayakanku." Allah perjelas di jumlah setelahnya. Bahkan kata Allah, "Kalau kalian bertakwa kepada aku dengan takwa seorang lelaki yang paling bertakwa di antara kalian, sama sekali tidak akan pernah menambahkan apa? Kekuasaanku. Kalian tidak akan pernah memberikan manfaat kepada aku dengan takwa kalian, ketaatan kalian." Menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba dan ketaatannya kepada Allah itu manfaatnya kemana? Pada dirinya sendiri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang hafal ayatnya? Waman man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal suatu amalan saleh, maka yang akan memperolehnya pahalanya dirinya sendiri. Namun barang siapa yang berbuat keburukan, yang akan menerima dosanya siapa? Dirinya sendiri.
amalan itu kembali kepada pelakunya. Makanya Allah jelaskan, bagaimanapun takwa seorang hamba ketaatannya kepada Allah sama sekali tidak akan berpengaruh kepada Allah. Karena pengaruh amalan itu kembali ke dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun dosa seorang hamba itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan haditsnya, ya ibadi, kata Allah, wahai sekalian hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika min indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ketahuilah sekalian hambaku, andai kata setiap dari kalian, yang pertama dan akhirnya, dari kalangan jin dan manusianya seluruhnya, berdiri di atas satu tempat yang sama. Fasa'aluni, kemudian setiap dari kalian serentak berdoa kepada aku, kata Allah, meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian aku berikan setiap dari kalian apa yang kalian minta. Ini semuanya ini, kata Allah. Maka apa yang kalian minta dan saya beri atas permintaan kalian itu, kata Allah, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan pernah sama sekali mengurangi apa yang berada di sisiku. Illa, kecuali kama yanqusul mikhyat, seperti mikhyat. Mikhyat itu jarum. Idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan ke dalam air lautan ini, kemudian diangkat. Ada yang menetes tidak? Ada. Yang menetes itulah yang berkurang dari air lautan yang diperumpamakan sebagai apa yang berada di sisi Allah. Paham ini? Andai kata kita semua yang ada di muka bumi ini, jin dan manusia, dari kalangan orang-orang yang hidup pertama yang sudah mati sekarang, dan dari kalangan orang-orang yang belum ada sekarang namun akan Allah ciptakan di masa depan. Andai kata semua ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan permintaannya, apa yang Allah kabulkan untuk mereka sama sekali tidak akan mengurangi apa yang berada di sisi Allah. Dari keutamaan, nikmat, rahmat, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Menunjukkan akan besarnya dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diperumpamakan, andai kata itu berkurang, berkurangnya pun tidak akan banyak. Hanya akan seperti air yang menetes di suatu jarum yang dicelupkan di dalam air lautan. Yang menetes itulah yang tersisa, yang berkurang dari apa yang di sisi Allah yang berupa apa? Air lautan. Itu pun andai kata itu berkurang. Tapi kata Allah, la yanqus, tidak akan berkurang. Subhanallah. Kemudian di akhir haditsnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Tiada lain apa yang kalian lakukan itu adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Allah hanya akan menghitung amalan kita untuk apa? Allah balas di akhirat kelak. Mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Tsumma uwaffikum iyyaha. Saya akan mencukupkan amalan itu untuk kalian. Maksudnya Allah akan balas yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kata Allah. Kata Allah, tiada lain apa yang kalian lakukan di dunia ini adalah amalan-amalan kalian. Ya, tugas saya, kata Allah, hanya menghitungnya. Kenapa? Karena Allah di hari kemudian akan uwaffikum iyyaha, akan memberikan balasannya kepada hamba itu sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalan yang dilakukan di dunia, di akhirat kelak, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waman wajada ghayra dzalika, dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada kebaikan, berarti mendapatkan apa? Keburukan dari amalannya, fala yalumanna illa nafsah.
jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena tiada lain perbuatan seorang hamba itu kehendak dari hamba itu sendiri. Kehendak dari hamba itu sendiri. Ya walaupun kehendak hamba itu berjalan di mana? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah. Paham ini? Tinggal hamba itu yang memilih jalan yang ia ingin tapaki. Apakah dia ingin mengambil kebajikan atau keburukan selama hidupnya di dunia. Hadits ini subhanallah mengandung ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat luas, khususnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, yang dengannya seorang hamba akan tertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang berikutnya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan. Juga dari Abu Dzar. Siapa Abu Dzar ini? Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu juga. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya ada sekelompok manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, mengeluh lin Nabi alaihi salatu wasallam, kepada beliau alaihi salatu wasallam. Kata mereka, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ahlud duthur, orang-orang yang memiliki duthur. Apa duthur? Amwal. Ahlul amwal, ashabul amwal, dhahaba bil ujur, telah pergi dengan ujur, balasan. Maksudnya orang-orang yang kaya telah berbahagia dengan balasan atas kekayaannya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sebutkan alasannya kenapa mereka menyebutkan hal itu. Kata mereka, karena orang-orang kaya mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yusumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan dan kelapangan harta mereka. Sahabat ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa mereka yang mengeluh ini adalah sahabat dari kalangan sahabat Nabi SAW yang miskin, yang tidak memiliki atau kekurangan dari harta bendanya. Kemudian mereka pun mengeluh terhadap atau tentang sebahagian sahabat yang kaya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Kenapa? Yang mereka keluhkan karena ibadah-ibadah yang merupakan keutamaan yang mereka lakukan juga dilakukan oleh orang-orang kaya. Hanya saja ada satu amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya dari kalangan mereka yang tidak bisa mereka lakukan. Apa itu? Bersedekah dengan harta. Makanya mereka mengeluh. Ya, makanya mereka mengeluh. Hadits ini dijelaskan dalam riwayat yang lainnya dalam Sahihain dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya fuqara dari kalangan muhajirin pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ini riwayat Abu Hurairah. Wahai Nabi, orang-orang yang memiliki harta telah pergi, telah berangkat dengan apa? Darajatil ula, dengan derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan nikmat yang abadi. Faqala, Nabi alaihi salatu wassalam pun bersabda atau berkata, bertanya kepada sahabat ini, wa madzaka? Apa yang menyebabkan itu? Kenapa kalian mengatakannya? Kemudian qalu, kata mereka, yusalluna kama nusalli. Bagaimana tidak? Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kemudian kata mereka, wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Wala natasaddaq, sedangkan kami fuqara, orang fakir, tidak mampu untuk bersedekah. Wa ya'taquna wala na'taq, dan mereka juga mampu untuk membebaskan budak-budak, dan kami
tidak mampu untuk membebaskan budak-budak. Ini menjelaskan hadits ini. Kenapa bisa para sahabat mengucapkan kalimat ini? Karena itu tadi. Keluhan mereka terhadap sebahagian sahabat yang lainnya yang kaya. Yang mampu untuk bersedekah tidak seperti dengan mereka. Pahamin. Kemudian lanjutan haditsnya, Nabi SAW bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian amalan atau sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Tasaddaqun asalnya tatasaddaqun, dari tasaddaqa yatasaddaqu. Tatasaddaqun. Tapi dalam ilmu sharaf khusus untuk wazan, beberapa wazan diantaranya tafa'ala, fi'il mudhari'nya bisa dihapus huruf mudhara'anya. Paham ini? Fi'il mudhari'nya bisa dihapus mudhara'ahnya. Jadi tafa'ala, tatafa'ala, atau tafa'ala yatafa'alu mudhari'nya. Dalam ilmu sharaf khusus untuk beberapa wazan diantaranya ini, itu bisa dihapus huruf mudhara'ahnya pada fi'il mudhari'nya. Sama ini. Tasaddaqun asalnya apa? Saddaqun. Tapi dihapus apanya? Ta'nya sebagai huruf mudhara'ah. Nah, kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian ada amalan yang kalian bersedekah dengan amalan tersebut? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Kemudian Nabi jelaskan apa amalan itu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa setiap tasbih itu terdapat sedekah atau adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Begitu pula setiap takbir juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan tahmid, pujian kepada Allah, alhamdulillah, juga adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan juga setiap tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah, terdapat sedekah. Wa amrun bil ma'ruf bima'rufin sedekah. Bukan hanya itu. Amar bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Juga melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada bud'a. Apa itu bud'a? Hubungan suami istri. Di antara kalian terdapat sedekah. Qalu, untuk jumlah yang terakhir ini para sahabat heran. Lantas mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Apakah salah seorang di antara kita yang menunaikan syahwatnya, syahwat ini yang dia tunaikan bisa mendapatkan pahala? Bingung. Syahwat ditunaikan dapat pahala. Allahu Akbar. Makanya menikah. Qala, Nabi SAW pun berkata, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr?" Bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Tentu. Jawabannya apa? Bala, tentu. Maka kata Nabi, fakadzalika, maka demikian pula, idza wada'aha fil halal, kalau mereka menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, kana lahu ajr, maka dia bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana orang menyalurkan syahwatnya kepada yang haram dapat dosa, maka mereka yang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal bisa dapat pahala. Nah, hadits ini ikhwas sekalian terkandung dalamnya pelajaran yang agung. Dan banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, di antaranya kemuliaan para sahabat. Keutamaan para sahabat dari manusia yang lainnya yang datang setelah mereka. Dan di antara keutamaan mereka adalah sifat yang terkandung di dalam diri mereka. Di antaranya al-hirs, semangat yang tinggi terhadap ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sahabat-sahabat yang fakir di antara mereka. Saking semangatnya, mereka mengeluh
terhadap sahabat yang lainnya yang diberikan kelapangan harta. Apa yang mereka keluhkan? Bukan harta mereka, tapi amalan mereka dengan harta yang mereka miliki. Menunjukkan akan apa semangatnya mereka juga ingin menjadi seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang memiliki amalan dengan hartanya. Inilah yang menjadikan mereka istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia-manusia yang Allah ridhai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam memuji para sahabatnya sampai melarang setiap dari manusia untuk mencela mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela dari sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Karena andai kata seorang dari kalian dari kalangan selain sahabat menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas. Emas gunung Uhud. Bagaimana itu emas gunung Uhud? Tidak ada kayaknya orang sekaya itu hari ini. Emas sebesar gunung Uhud ini. Bukan gunung Bokaraeng. Gunung Uhud. Emas. Bukan perak. Bukan kuningan. Emas sebesar gunung Uhud kata Nabi. Kalian sedekahkan, infakkan di jalan Allah. Ma balagha mudda ahadihim. Itu belum bisa menyamai mud. Satu mud ini. Sedekahnya sahabat. Bahkan kata Nabi wala nasifah. Bahkan tidak setengahnya. Satu gunung Uhud sedekah kita hari ini tidak akan pernah menyamai, apalagi menandingi sedekah setengah ini mud dari sahabat. Menunjukkan akan kemuliaan mereka. Dan di antara sebab kemuliaan mereka ini, sifat mereka yang luar biasa. Semangat mereka yang luar biasa terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti dari hadits ini juga bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan bahwa amalan yang paling mulia di antara amalan adalah sedekah. Di antara amalan yang paling mulia dari amalan-amalan yang Allah syariatkan adalah sedekah. Dan Nabi juga mengajarkan bahwa sedekah itu tidak hanya dengan amwal, tidak hanya dengan uang, dengan harta, tidak. Tapi terkadang ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada amalan itu terdapat sedekah di dalamnya. Di antaranya apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Di antaranya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bukan hanya itu. Ternyata ada amalan-amalan yang lainnya yang di dalamnya juga terdapat sedekah. Makanya kata para ulama dalam hadits ini, Nabi membagi amalan yang berupa sedekah itu menjadi dua. Ada yang manfaatnya lazim dan ada yang mutaaddi. Ada yang manfaatnya terbatas, munhasir, terbatas pada diri orang itu sendiri. Dan ada yang manfaatnya mutaaddi. Ini faedah dalam hadits juga. Di antara sedekah atau amalan yang terkandung dalamnya sedekah, namun manfaatnya terbatas bagi orang yang melakukannya, apa yang disebutkan Nabi berupa zikrullah, tahmid, takbir, tahlil, tasbih. Ini manfaatnya terbatas bagi siapa? Orang yang berzikir saja. Adapun amalan yang berupa sedekah yang pahalanya mutaaddi, apa yang beliau sebutkan setelahnya? Amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Ini amalannya apa? Mutaaddi atau terbatas? Mutaaddi. Bermanfaat bagi orang lain. Dan dalam hadits ini juga kita mendapatkan faedah pada jumlah yang terakhir. Kadang ada perkara yang mubah asalnya. Hukumnya asalnya mubah. Tapi dengan niat hukumnya berubah. Paham ini? Kadang ada sesuatu yang asalnya mubah. Paham ini? Tapi dengan niat hukum itu berubah. Dan juga dalam hadits ini terdapat pengamalan hadits yang pertama. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari mana kita dapat jumlah yang terakhir? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah.
dan pada setiap hubungan di antara kalian dengan istrinya itu terdapat sedekah. Butuh itu sebenarnya ini apa? Kemaluan. Nah, tapi maksudnya diitlakkan untuk itu tadi, hubungan suami istri. 6. Asalnya ini mubah, boleh. Tapi kalau kita niatkan dia ketaatan, maka apa yang kita dapatkan? Pahala. Paham ini? Hanya dengan niat. Paham itu? Nah, ini juga. Kemudian yang terakhir faedah dari hadits ini faedah usuliyah sebenarnya, faedah ilmu usul fikih. Pendalilan akan adanya dan bolehnya kias. Kadang ada sesuatu dalam agama ini yang hukumnya tidak ditakyin, tidak diperjelas dalam syariat, tidak jelas hukumnya, tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang hukumnya. Paham ini? Contoh seperti apa? Seperti jenis-jenis minuman keras yang ada di zaman sekarang. Paham ini? Seperti alkohol misalkan. Nah, sekarang ada enggak dalil yang menunjukkan akan keharamannya untuk jenis ini? Tidak ada dalil khusus. Seperti kalau orang Makassar balot talak misalkan. Minuman keras yang dibuat dari buah talak. Kalau kalian apa? Hah? Apa? Kameko, apa lagi? Pongasi, sembarangan tuh. Yang ada dalilnya di zaman Nabi itu nabi, air rendaman buah. Nah sekarang yang khamr ini, apakah semuanya dari air rendaman buah? Tidak semua. Terus bagaimana hukumnya? Apakah boleh minum khamr selama bukan air rendaman buah? Tidak boleh. Apa dalilnya? Antum tanya, apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, kullu khamrin muskir, wa kullu muskirin haram. Setiap khamr yang memabukkan, itu apa? Setiap, apa lagi namanya? Setiap khamr itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ada orang yang bertanya, ini kan khamr di masa Nabi, air rendaman buah. Nah kita sekarang, bukan air rendaman buah dipakai. Alkohol, 70%. Misalkan, bagaimana tidak terbakar? Apa dalilnya? Kias. Dikiaskan kepada Nabi, kenapa? Sama sifatnya, memabukkan. Sekarang ada orang bilang, kenapa kalian kiaskan? Adakah dalil Nabi pernah mengkiaskan sesuatu? Ini salah satunya. Paham ini? Apa yang Nabi kiaskan? Hukum seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal dan kepada yang haram. Kenapa Nabi katakan orang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal dapat pahala? Apakah ada dalilnya? Ada. Apa itu? Kias. Nabi kiaskan hukum meletakkan syahwat kepada yang halal kepada hukum orang yang menyalurkan syahwat kepada yang haram. Sebagaimana orang yang meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram dapat dosa, maka begitu pula orang yang meletakkan syahwatnya kepada perkara yang halal akan dapat apa namanya? Kias. Ini dalilnya. Antum paham tidak paham, tidak terlalu penting masalah ini. Intinya nanti kalau antum belajar usul, ini salah satu dalil tentang kias itu. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama. Allahumma amin.